Kalau diturunin. Ya, ya, ya. Ayo bang. Hati ya. Iya mas, tolong dibawa masuk ya mas. Iya, iya. Taruh di sebelah sana. Oh, hati-hati ya. Iya. Nanti ini taruh aja di kamar situ ya. Hati-hati sama kursinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Mas, baru pindah nih. Iya. Iya, maaf ya kalau kami mengganggu. Iya, iya. Oh, tidak apa-apa, Bu. Perkenalkan, nama saya Irma. Ini suami saya. Saya Erwin. Tuh, rumah saya di depan. Tetangga dekat ya. Perkenalkan saya Ainun dan ini anak saya Robi. Oh, Robi. saya Erwin. Istrinya Sena. Sana. Robi. Eh, begini, Bu, Mas, sebelumnya saya minta maaf nih. Tapi biasanya yang tinggal di sini, semua tetangga-tetangga di sini biasa melakukan hal seperti itu. Melakukan apa itu, Pak? Itu masalah sumbangan, pemasangan tiang listrik. Sebelumnya dulu di sini sama sekali nggak ada tiang listriknya. Tapi berhubung saya sama bapak saya yang punya semua tanah di sini, jadi saya deh yang beli itu tiang listrik semuanya. Dulu sih memang ada kepikiran kalau semuanya udah diisi, kita baru deh minta sumbangannya. Gitu ya, Maya? Dan juga jalan di sini. Tadinya di sini cuma tanah, tapi sekarang udah jadi aspal, udah enak. Dan juga itu kita yang bayar ya kan, Pak? Bu Irma, Pak Erwin, sebelumnya mohon maaf. Tapi memangnya ibu sama bapak tidak meminta sama orang yang menjual rumah ini ke kita ya? Soalnya kan kita beli udah berikut fasilitasnya ya, tanah, jalanan, listrik. Iya kan mas? Tapi semua yang tinggal di sini pada bayar kok. Murah. Cuma 1 juta aja. Itu udah tiang listrik sama jalanan. Iya kan, Mak? Pak Erwin, Bu Irma, saya rasa seperti istri saya bilang, untuk masalah sumbangan ini sebaiknya minta saja kepada Pak Surip yang menjual rumah ini. Kami membeli ini semua ya sudah termasuk semuanya fasilitas. Listrik, air, jalan. Kami tidak perlu bayar apapun lagi. Lo nggak bisa gitu dong. Enak aja. Lo mau tinggal di sini harus bayar dong. Semua pada bayar kok. Enak aja lo. Sudah, Rob. Biar ibu yang bayar saja. Oh, enggak. Enggak bisa, Bu. Ibu nggak perlu bayar apapun. Begini ya, Bu ya. Yang namanya listrik dan listrik itu nggak pernah bayar. Kita hanya bayar listriknya aja. Nanti saya telepon PLN kok. Lo jangan sombong aja orang ya. Lo tuh baru tinggal di sini. Ini semua tanah gue yang punya. Enak aja lo. Lo mesti izin tinggal di sini sama gue. Sembarangan lo. Mas, udahlah. Udah sore, mendingan kita masukin barang-barang masih banyak yuk. Udah yuk. Maaf ya, Maaf Bu, ya. Pak. Kami nggak butuh maaf. Kami butuh uang. Awas lo ya. Lo kalau belagu-belagu tinggal di sini, gue gak akan bakal bikin betah lo tinggal di sini. Ngerti lo? Apa maksud mereka sih minta sumbangan? Kurang ajar di tetangga sebelah. Berani-beraninya mereka nolak. Uang bayar yang listrik sama jalanan. Gila aja mereka. Tetangga seperti itu harus dikasih pelajaran, Pak. Biar mereka tahu itu siapa kita, siapa Papa. Orang-orang di sini aja nggak ada berani sama Papa, sama almarhum Bapak. Ini mereka pendatang baru, udah belagu. Iya kan? Pokoknya gue bikin mereka datang ke rumah gue, nyembah-nyembah kaki gue, minta maaf. Gue bakal bikin mereka gak betah tinggal di sini. Assalamualaikum. 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 Pintunya kok nggak dikunci? Masih ada orangnya di dalam. Bu, barusan ada suara pintu. Kayaknya ada orang di dalam. Mama, bangun mama. Mama, bangun. Ada
ada tamu. Aduh, Uci apaan sih? Udahlah biarin aja. Ganggu mama papa tidur aja. Di sana, sana, sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu usir mereka deh. Bikin berisik kayak itu. Assalamualaikum. Mah, bangun, Mah. Iya. Assalamualaikum. Berisik! Pagi-pagi udah ganggu orang aja. Kalau mau bertamu nanti aja. Kita pulang aja yuk. Kayaknya orangnya lagi nggak mau diganggu. Apaan nih? Ini makanan burung apa makanan orang? Kok cuma tahu sama telur doang? Ada cuma itu? Emangnya kapan sih papa pernah ngasih uang belanja buat aku? Jangan protes deh. Tuh, gara-gara tetangga tukang mancar itu, kita jadi gagal deh dapat uang 1 juta. Gagal deh makan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu semua yang bersedia datang ke acara tahlilan selamatan rumah kami. Saya rasa untuk sekian waktu Pak Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وآله وصحبه وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Siapa tuh yang gelar pengajian? Woi! Keluar woi! Berisik! Emang lo pikir ini di hutan apa? Bikin acara nggak ada permisinya sama gue? Woi! Bapak-bapak, mohon semuanya tenang. Biar saya ngecek dulu ya. Bang Irin, ada apa ini? Ada apa pakai tanya lagi lo ya? Dasar orang sombong lo! Ini tanah milik gue. Lo nggak ada permisi aja lo bikin acara sama gue. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau abang keganggu. Ya jelas keganggu lah. Saya mohon maaf, Bang Erwin. Sebisa mungkin, kami tidak akan terlalu berisik. Udah, nggak usah, nggak perlu. Sekarang gue minta ya, lo bubarin acara ini. Awas ya, kalau sampai dengar gue berisik lagi nih di sini, gue hancurin semua nih. Lihat nih, gue hancurin semuanya. Apa? Lo mau nantang gue? Lo mau nantang gue? Lihat lo ya, lo belum habis. Sudah, Mas. Awas lo ya, belum habis lo acara sama gue. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf, Pak Ustadz, kami mohon maaf. Baiknya sekarang suaranya pelanin saja, nggak usah pakai mic.
saja tinggal di sini, kami sudah punya masalah dengan tetangga. Astagfirullahaladzim. Mungkin keluarga Erwin tersinggung karena aku, Robi dan Sena nggak mau bayar sumbangan itu. Mungkin sebaiknya aku bayar saja, supaya nggak ada lagi masalah di antara keluarga kami. Ya Allah. Bu, ngelamunin apa sih? Nggak apa-apa, Sen. Nggak apa-apa. Nanti Ibu mau bawa berkat ini ke tetangga yang seberang sana, Irma sama Erwin. Hah? Ibu mau nganterin ini ke mereka? Bu, udah deh, Bu. Ibu nggak inget ya, mereka tadi semarah apa sama kita. Ntar yang ada ini semua malah dibuang loh sama mereka. Nggak apa-apa, Sen. Ibu yang harus anterin sendiri. Ibu pergi dulu ya. Ibu nih ya, orang kayak gitu masih aja mau dibaikin. Heran deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini saya mau ngasih berkat buat Irma. Coba saya lihat. Jangan-jangan bom lagi. Kok cuma satu? Ih, pelit banget sih. Udah tahu di sini ada 3 orang. Ada saya, suami saya, sama anak saya. Bu, ini satu aja buat suami saya itu nggak cukup. Ya, nanti saya bawain 2 dus lagi buat Irma sama anaknya. Ya. Bu ngapain sih lama banget di sana? Ntar yang ada malah diajakin berantem. Amplop apaan nih? Ibu kasih amplop. Itu amplop sumbangan yang kalian minta. Berapa? 1 juta. Sekarang mau udah gak cukup, Bu. Sekarang naik jadi 2 juta. Kenapa kaget? Karena saya udah marah sama Ibu. Apalagi sama anak Ibu tuh. Atau sopan santun, songong, belagu lagi. Pokoknya Bu, kalau Ibu masih untuk tenang di sini, ini masih kurang 1 juta. Iya ya, nanti saya tambah lagi 1 juta lagi. Ya udah. Sekarang juga saya tunggu. Ya, kalau gitu saya ambil dulu. Bu. Jangan lupa 2 dus lagi buat saya sama anak saya. Uci, sini sayang. Sana, kamu ikut Bu Ainun ambil berkat buat kamu sama aku. Oke? Sana. Ayo sayang yuk. Assalamualaikum. Dalam. Uci, ini buat Uci sama mamahnya ya sayang ya. Uci berani pulang sendiri nggak? Berani, Bu. Pintar. Hati-hati ya sayang ya. Bilang mama, nanti ibu datang lagi ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ngapain lagi ke mereka? Gak ada apa-apa. Ibu nggak punya masalah apa-apa kok. Udah deh, Bu. Ibu nggak usah bohong sama aku. Aku tahu kok. Ibu ngasih amplop kan ke mereka. Amplop? Amplop apa maksudnya? Nggak tahu. Coba Mas tanya sendiri aja sama Ibu. Ibu pikir sudahi saja bermusuhan dengan keluarga Erwin dan Irma. Karena mereka itu tetangga dekat kita lagi. Ibu nggak mau gara-gara uang 1 juta kita jadi bermusuhan selamanya dengan mereka. Itu nggak baik. Terus
Ibu ngapain? Tadi bilang ke Uci kalau ibu bakalan kesana lagi. Ibu mau bayar uang 1 juta lagi kekurangannya. Astagfirullahaladzim. Ibu udah ngasih 1 juta ke mereka, terus mereka minta lagi sama ibu. Enggak. Ibu nggak boleh ngasih uang lagi ke mereka ya, Bu. Mereka itu meras kita namanya, Bu. Pokoknya ibu nggak boleh kasih ke mereka. Kalau kita kasih ke mereka, ntar yang ada mereka minta terus sama kita, Bu. Enggak ya, nggak boleh. Ibu nggak boleh kasih ke mereka. Bu, Robi mohon ya, Bu. Tolong, ibu jangan berurusan lagi sama mereka. Kalau mereka minta apapun, jangan dituruti, Bu. Ya? Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Waalaikumsalam, Bu Isa. Yang sabar ya tinggal di sini. Erwin sama istrinya memang begitu. Bukan hanya keluarga Mbak aja, sama semua orang memang begitu, Mbak. Ya? Ya udah, saya ke warung dulu ya, Mbak. Ya, makasih ya, Bu. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak banget. Kayaknya nih orang udah mulai cari gara-gara sama gua nih. Ganggu banget. Gak tau apa ini waktunya istirahat. Gua samperin nih orang. Woi! Lu gak tau diri banget sih lo? Udah pulang tengah malam kayak gini, Mas Boy matiin dong. Ganggu tau lo. Maaf, Abah. Saya baru kurang lembur. Maaf kalau Bang Erwin jadi terbangun. Kalian semua harus ganti rugi. Nanti rugi. Ganti rugi? Maaf ya, Bu Irma, Pak Erwin. Ganti rugi cuma gara-gara suami saya pulang malam. Aneh sekali. Lagian lihat dong, Pak, Bu. Tetangga yang lain gak ada yang masalah. Sena, Robi, sudah. Jangan dibesar-besarkan masalah ini ya. Jadi kalian maunya berapa? 300.000. 500.000. Saya sakit kepala, suami saya sakit kepala, anak saya sakit perut. Ya sudah, nggak apa-apa. Sebentar ya, Ibu ambilkan dulu uangnya. Bu. Lama-kelamaan kita bakal diperas terus, Bu, sama mereka. Ibu sih. Lagian main kasih aja ke mereka. Kita tuh harus sabar. Mereka itu cobaan buat kita. Ibu anggap uang yang sudah keluar itu sebagai sedekah. Dan kebaikan itu nggak akan pernah hilang. Dan pasti kebaikan itu akan kembali lagi. Ya tapi, Bu, kalau kita mau sedekah, ya sedekahin aja sama anak yatim piatu sekalian. Atau sama pengemis jalanan yang cacat. Kan jelas. Kalau sama mereka tuh, Bu, ya ampun, Bu, mereka tuh nggak pernah tahu terima kasih. Jadi percuma. Udahlah. Kami ganti baju dulu. Ambil ini ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ibu sama menantunya akur banget ya. Semalam Erwin sama Irma bikin ulah lagi ya. Dia minta uang sama Irma. Emang tuh tukang manis. Sudah ibu-ibu, yang salah itu memang anak saya. Pulangnya malam karena kerja lembur. Saya juga minta maaf banget. Kalau suara mobil anak saya tuh mengganggu ibu sekalian. Maafin ya. Itu sih gak masalah, Bu. Ibu gak usah minta maaf sama kami. Ya kan, Ibu-ibu? Iya, Bu. Itu cuma Erwin aja sama Irma yang lebay. Sudah, Bu. Saya tidak mau terjebak dengan menghibah mereka. Biar saja mereka begitu. Kita doakan saja supaya mereka dapat rahmat dari Allah. Amin. Ibu-ibu, gak usah bingung. Ya kayak gini nih si ibu. Udah dizalimin sama orang, tapi malah didoain. Kayaknya lagi ngomongin saya ya? Enggak kok. Irma mau belanja apa? Udahlah, Bu, jangan basa-basi. Mentang-mentang kemarin suami saya minta sumbangan, terus sekarang ibu beberin ke orang-orang. Iya. Kalau nggak ikhlas bilang, Bu.
Bu Irma, maaf ya. Memangnya kalau ibu saya bilang dia nggak ikhlas, Bu Irma mau kembalikan uangnya? Ngomong apa sih? Dia harus tahu dia itu ngomong sama siapa. Ngomong jangan sembarangan. Emangnya Bu Irma pikir Bu Irma itu siapa? Anggota kerajaan. Sana udah, kamu nggak usah bilang apa-apa lagi. Dianya aja tuh, Bu. Selalu nyinggung perasaan orang tapi nggak mau disinggung perasaan. Astagfirullahaladzim, ada orang kayak gitu. Udah, kita pulang aja yuk. Ibu, ayo Bu. Ya udah ibu, saya pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk Gara-gara kita. mereka kita nggak jadi belanja kan? Ya Allah, Sena, kamu nggak boleh bilang gitu sama Irma. Bu, mereka tuh udah nggak bisa didiemin, Bu. Semakin kita diemin, yang ada mereka semakin nginjek-nginjek kita. Udah, kamu harus sabar. Jangan gitu ya. Siapa yang berani nasihatin dasar orang tua nggak tahu diri? Tuh, Pantesan suara anak rimba tuh. Kamu nggak usah bilang gitu. Tapi mereka berantem sama siapa ya? Emang ini orang ngomong apa, Ma? Hah? Masa dia nyuruh kita baik sama tetangga, Pak? Sama Bu Ainun, sama anak-anaknya yang belagu itu? Papa tahu nggak sih? Tadi Mama itu dihina sama anaknya Bu Ainun. Gara-gara Papa minta sumbangan sama Robi. Oh, begitu. Berani lo sama gua? Sembarang banget lu. Enggak, Pak. Pergi dari sini, ngerti lo? Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa, Bu? Bu, Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Ayo sini. Saya sudah nggak kuat lagi tinggal di sini, Bu Ainun. Sabar ya, Bu ya. Sabar. Kemarin kan ibu sendiri yang bilang ke saya, kita harus sabar tinggal di sini. Tapi saya mau pindah dari sini, Bu. Saya takut kalau mereka aniaya saya lagi. Tolong saya, Bu. Beli rumah saya. Memangnya Ibu mau jual berapa? Saya nggak akan ambil untung, Bu. Yang penting saya cepat keluar dari sini. Sepantasnya saja Ibu mau jual berapa? $300 juta. Loh, kok rumahnya Bu Isa dikontrakin, Bu? Memangnya orangnya pindah kemana? Bu Isa pindah ke dekat rumah anaknya. Dan rumahnya sudah dijual sama saya. Bisa-bisanya ya dia pindah nggak bilang-bilang dulu sama saya. Sombong banget itu orang. Tadinya Bu Isa mau nemuin Irma dan suami kamu, tapi rumahnya masih dikunci. Dia titip salam saja. Dia tuh sengaja nggak mau pamitan sama saya. Makanya dia pergi pagi-pagi sekali. Dasar kurang ajar banget itu orang tua.
Kayaknya tuh rumah dikontrakin deh. Iya nih, kayaknya dikontrakin deh. Cari siapa mbak? Ini saya mau cari rumah kontrakan. Asik, rezeki nomplok nih buat gue. Kebetulan mbak, ini rumah lagi dikontrakin. Tuh yang punya rumah, rumahnya di sana. Ayo saya antar. Ayo saya antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ainun. Bu Ainun. Ada perlu apa ya, Bu? Ibu lagi sholat. Bentar lagi juga selesai. Tunggu sebentar ya mbak, orangnya di sana. Waalaikumsalam. Bu, ini ada yang mau ngontrak rumah. Ini kuncinya. Mudah-mudahan betah tinggal di sini ya. Iya bu. Makasih bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok cuma 400.000? Dikit banget bu. Iya 400.000, 2,5% bagian kamu. Siapa yang bilang saya cuma mau 2,5%? Saya nggak mau 2,5% bu. Saya maunya minimal 10%. Ibu kan dapatnya 15 juta. Masa saya cuma dikasih 400.000? Ya saya nggak mau lah bu. Astagfirullahalazim. Bu Irma, di mana-mana persenan itu cuma 2,5%. Udah untung dikasih bukannya terima kasih. Lo jangan ikut campur ya. Ini urusan gua sama Bu Ainun. Jadi gimana bu? Ya udah gini aja. Saya minta 600.000. Jadi semuanya 1 juta. Nggak bisa. Bu Irma itu pernah sekolah nggak sih? Lo jangan ngomong masalah pendidikan saya sama gue. Lo nggak benar ya? Hah? Bu Irma, ini rumah saya. Saya minta Bu Irma pergi dari sini sekarang juga. Berani-beraninya ya lo ngusir gue. Harusnya gue yang ngusir lo. Gue yang ngusir lo. Sudah, ya sudah. Ibu bilang sudah, Sena sudah. Bu Irma, saya bilang keluar dari rumah saya sekarang juga. Ingat ya Bu Ainun. Ibu masih utang sama saya 600.000. Ditambah dengan utang tiang listrik dan juga jalanan, jadi semuanya 1.600.000. Sampai kapanpun saya akan tagih, bahkan sampai ke akhirat. Gila. Sudah Sena. Kenapa, Mah? Mukanya kusut kayak begitu? Emangnya lagi ribut sama siapa lagi? Itu tuh Pak, orang baru yang belagu itu. Bu Ainun sama menantunya itu Pak kurang ajar banget deh. Masa mereka dapat 15 juta, Mama cuma dikasih 400.000 Pak. Nih. Pelit tuh keluarga. Harusnya malah orang udah punya uang. Lunasin dong sumbangan yang kemarin. Yang masih kurang 1 juta. Tungguin dari kemarin nggak balik-balik lagi. Katanya mau balik. Mana buktinya? Ngajar tuh keluarga. Kayaknya mereka sengaja deh Pak, injek-injek harga diri kita. Papa juga udah gerah tuh sama keluarga songong kayak begitu. Sini deh Pak, kita bisa seperti ini. Gimana bisa, Mah? Kita kan nggak punya duit buat beli mobil. Orang makan aja bingung, kadang bisa kadang kagak. Mama kan tahu sendiri, sampai sekarang Papa masih nganggur. Papa lupa ya, tanah wakaf yang diwariskan almarhum Bapak. Oh iya. Udah sekarang Papa buru-buru, cepat ambil itu tanah sebelum terlambat. Papa pergi ya. Kurang ngajar nih orang-orang. Sialan. Ngajar. Bubar semua. Bang, kok diperobohin? Lo tau nggak? Gue ini ahli waris tanah ini. Mau macem-macem sama gue. Hah? Pak RT, gue minta sekarang juga lo bubarin nih orang-orang. Gue nggak mau tanah gue dicak-acak. Sabar Pak Erwin, sabar ya. Alah, gue tuh nggak mau sabar-sabar. Lo tau kan Pak RT, tanah ini tanah milik babe gue. Dan tanah ini diwarisin ke gue. Iya Pak, tapi kan tanah ini sudah diwakafkan sama almarhum Haji Barudin. Saya sebagai saksinya. Ya tapi sebagai ahli waris, gue nggak pernah tuh nyaksiin kalau tanah ini diwakafin sama baby gue. Enak aja lo. Udahlah, gue minta sekarang juga lo bubarin nih orang-orang. Atau lo mau gue bawa masalah ini ke pengadilan? Mau lo? Iya Pak. Bapak-bapak kerjanya sampai di sini dulu ya.
Macem-macem lo emang aku semua. Ma, coba Ma. Apa yang Papa bawa? Ayo, buka. Pak, ya ampun Pak. Ini banyak banget Pak. Akhirnya impian Mama untuk bisa membeli mobil idaman terwujud Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Ada apa? Ini Bu, ada yang parkir mobil depan rumah. Siapa ya yang parkir depan rumah kita kayak gini? Kayaknya yang punya kelakuan kayak gini, siapa lagi kalau bukan tetangga kita depan tuh. Sudah, kamu nggak usah sembarangan nuduh orang. Nanti yang punya tersinggung loh. Bu, bukannya nuduh. Tapi ya masa parkir di depan rumah kita kayak gini sih? Ya sudah, kamu juga nggak usah sujon. Nanti kamu malah dosa kalau nuduh sembarangan ya. Pak, maaf Pak. Ya. Mau tanya siapa yang punya mobil ini ya Pak ya? Oh, kayaknya punya Pak Erwin dari semalam parkir di sini, Mas. Gitu ya Pak. Makasih Pak ya. Ya, mari. Makasih ya Pak. Kan bener kan? Mereka tuh kan harus dihadapin ini. Robi, udah kamu percuma kalau ribut sama mereka. Gak ada untungnya, malah nanti bakal timbul masalah baru. Ingat omongan ibu kemarin ya. Terus gimana dong Bu? Ini udah keterlaluan Bu. Kamu datangnya rumahnya Erwin. Kamu minta baik-baik supaya mundurin mobilnya. Ya, ingat pesan ibu. Iya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa sih, Ma? Itu suaranya Robi Pak. Suaranya Robi. Assalamualaikum. Dia pasti minta tolong untuk mundurin mobil baru kita, Ma. Biarin aja Pak, biar dia tau rasa nggak bisa keluar. Iya, biarin aja. Papa mau tidur lagi. Assalamualaikum. Mereka nggak jauh sama sekali Bu. Udahlah, aku jalan aja. Aku naik angkutan umum. Ya, Hati-hati ya Mas ya. pergi dulu ya. Bu, Hati-hati pergi dulu ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget ya Pak. Coba kita bisa makan enak seperti ini setiap hari. Terus gimana tuh? Kelanjutannya tadi pagi. Si Robi jadi tuh berangkat kerja. Jadi Pak, tapi tahu nggak? Dia pergi kerjain jalan kaki. Syukurin tuh orang. Biar dia rasa. Songong kayak gitu. Tunggu aja. Sebentar ya, Mama lihat ya. Bang, abang apa-apaan sih bang? Masa tanah wakaf abang jual? Itu kan wasiat dari bapak, tanah itu harus diwakafin bang. Bapak itu nggak punya hak untuk diwakaf. Semenjak bapak meninggal, itu tanah langsung menjadi milik gue. Gue jadi hak warisnya. Enak aja lo. Bukan seperti itu seharusnya, Bang. Lo siapa lo? Hah? Mau ikut-ikut campur urusan keluarga gue lo? Hah? Lo tuh cuma mantu. Gak usah banyak ngomong lo. Diem. Gue minta lo berdua keluar dari rumah gue. Sekarang. Keluar sekarang! Abang! Keluar lo semua! Keluar! Keluar lo! Jangan makan gue aja lo pada. Lebih baik sekarang kita lanjutin makannya. Mumpung kita lagi bisa makan enak, Pak. Iya. Ayo sayang, makan lagi. Motor kamu kenapa, Vin? Gak tahu nih, mah. Suara motornya nggak enak banget. Kurang ajar. Siapa lagi sih itu orang? Sengaja banget. Ganggu di komplek. Itu
Pasti suara dari kontrakan Ibu Ainun deh, Pak. Suara dari orang yang ngontrak Ibu Ainun. Woi, mati nggak lo? Lo tau nggak lo? Ini komplek yang tenang. Jangan lo bikin jadi nggak tenang di komplek. Kalau lo mau buka bengkel, sana jauh-jauh. Di gang kayak di mana kayak, tapi jangan di sini. Ganggu banget sih lo. Ya maaf deh, Pak. Lagian siapa yang buka bengkel? Orang saya cuma ngecek motor doang. Lo dibilangin pakai ngelawan segala lo ya. Lo nggak pernah ya dibilangin sama bapak lo gimana caranya ngomong sama orang tua? Iya. Maksud Bapak apa sih? Kalau ngasih tahu anak saya jangan bawa-bawa orang tuanya dong. Bapaknya sudah almarhum, Pak. Oh, pantesan aja kurang ajar. Bapaknya udah meninggal. Nih pasti. Ibunya pasti ngajarin yang nggak bener nih. Ibu jangan ngomong sembarangan sama mama saya ya. Oke, bilang nggak bisa ngajarin anak yang bener. Kayak hidup ibu sama bapak udah bener aja. Lihat tuh. Masa parkir mobil di depan rumah orang? Kalau ngomong jangan sembarangan lo ya. Lo nggak tahu lo ngomong sama siapa? Hah? Jangan main tangan ya, Pak. Ini nih, anak lo yang songong nih, sama kayak lo. Lo tau, lo tuh cuma orang baru di sini. Nah, gua dulunya nih, sama bapak gua yang punya nih semua tanahnya. Jalan juga. Jadi terserah gua dong. Kalau mau gua mobil taruh di mana aja kek. Yaelah, Pak. Bukannya jalan udah jadi kepentingan umum ya? Dasar anak kecil lo nggak tahu apa-apa. Mau gua usir dari sini? Mau lo? Saya di sini tuh bayar, jangan main usir dong. Ayo, masuk aja. Denger ya, kalau ngomong jangan sembarangan lo. Jangan macem-macem sama gua. Ngerti lo? Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk Bu! Bu Ainun. Keluar, Bu! Sini! Ada apa ya? Ada apa ini Bu Irma, Pak Erwin? Maaf ya, Bu Irma sama Pak Erwin ini memang tidak bisa sopan sedikit ya. Sekarang juga ibu usir tuh orang yang ngontrak di rumah ibu. Ibu sama anak sama-sama nggak bener tuh. Ya nggak bisa dong Pak. Mereka itu udah menyewa untuk 1 tahun, jadi ya perjanjiannya untuk 1 tahun. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ibu harus usir mereka dari sini. Kalau sampai besok mereka masih di sini, saya yang usir sendiri. Ngerti? Heran deh. Jadi tetangga nggak bisa apa toleransi sedikit? Ibu. Kenapa Bu? Ibu pusing sedikit, Sen. Kita masuk aja yuk. Ya, aku bantu. Bu, Ibu sekarang istirahat aja Bu ya. Ibu nggak usah mikirin omongan tetangga, apalagi tetangga depan. Ibu itu lagi bingung, Rom. Erwin minta ibu usir Dini dari kontrakannya. Kalau Dini minta uang sewa kontrakan karena dia nggak betah tinggal di situ, ibu cuma bisa ngembaliin sebagian saja karena sebagiannya udah ibu pakai. Ada aja orang itu, usir orang seenaknya aja, gak tahu diri apa. Ibu nggak usah mikirin itu ya. Ibu istirahat ya. Robi ganti baju. Ya, Mama yang bukain. Kok digembok sih? Siapa yang gembok nih? Astagfirullahaladzim. Ini kan jalanan umum, kenapa digembok-gembok segala? Nggak bisa masuk. Ya, semua tenang, semua tenang. Kita semua tahu kalau yang menggembok ini pasti Bang Erwin. Saya akan coba ke rumahnya. Mohon tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Bang Erwin. Assalamualaikum, Bang Erwin. Kok nggak jawab sih? Jelas orang ada di rumah. Hanya ada kok di rumah, kok nggak jawab sih? Bang Erwin. Assalamualaikum, Bang Erwin. Mas, kok belum berangkat sih? Tuh, kamu lihat gerbang depan. Siapa lagi kalau bukan ulah tetangga kita ini?
Astagfirullahaladzim. Ada aja sih tingkahnya. Aku mau ke depan, kamu ikut? Yaudah yuk. Lihat deh, Pak. Sekarang pasti si Robi dan orang yang kontrak di rumah ibunya itu nggak bisa keluar, Pak, mobilnya. Emang enak. Makanya jangan suka macem-macem deh sama Erwin. Mereka tuh harus tahu siapa gue. Biarin, Pak. Biar mereka kapok macam-macam sama kita. Kita jangan keluar, Pak. Kita di sini aja. Ya dong. Gimana nih mah? Kalau kayak gini aku bisa telat sekolah. Iya, tunggu lagi panggil Pak RT. Udahlah mah, hancurin aja tuh gemboknya. Nanti juga gemboknya baru lagi. Iya kan, Bu? Ya, ini harus cepat diselesaikan. Iya, benar. Maaf semuanya. Saya sudah mencoba ke rumah Bang Erwin, tapi Bang Erwin sama sekali tidak menjawab. Mas, kalau kayak gini kita harus lapor Pak RT. Atau kalau perlu polisi sekalian. Karena ini udah mengganggu kepentingan umum, Mas. Iya. Saya udah ngasih tahu Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT cepet dateng ya. Ya, mudah-mudahan ya. Kita tunggu ya semuanya ya. Nah, ini Pak RT. Saya juga udah telat, Pak RT. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sabar ya. Nanti saya coba hubungin Pak Erwin. Mudah-mudahan dia tahu siapa yang kunci pagar kita ini. Ya, sebentar. Saya telepon dulu. Siapa, Pak? Pak RT mah. Halo. Selamat pagi Pak Erwin. Maaf kalau saya mengganggu. Saya cuma mau tanya soal kunci pagar depan, Pak. Maaf Pak Erwin, tolong jangan tersinggung ya. Iya Pak RT. Masalah? Apa orang belagu-belagu itu ngadu sama Pak RT? Kalau mereka itu nggak bisa keluar? Iya. Oh, jadi Pak Erwin yang kuncinya ya? Iya, saya sengaja melakukan itu Pak RT. Saya buat pelajaran sama mereka. Habis mereka enak aja sih. Bikin nggak tenang di kompleks saya. Pak RT, bilang ini sama mereka. Jangan macam-macam di sama saya. Ya? Iya Pak Erwin, saya ngerti Pak. Oh iya dong, Pak RT harus ngerti. Oh ya, satu lagi ya Pak RT ya. Tolong Pak RT suruh Bu Ainun usir orang yang ngontrak di rumah dia. Jangan sampai enggak. Karena kalau Pak RT nggak bisa ngusir mereka dari sana, biar saya sendiri yang ngusir mereka dari kontrakannya. Ngerti? Baik Pak Erwin, nanti saya sampaikan. Tapi saya juga minta tolong, kasihan Bapak, Ibu, dan tetangga lainnya banyak keperluan untuk keluar. Tolong kuncinya diantar kemari ya Pak. Sabar Ibu, Bapak-Bapak. Ya, kita sebentar lagi kuncinya udah dibawa. Ya, sabar. Terima kasih ya Dek, biar Pak RT aja yang megang kuncinya ya. Assalamualaikum. Siapa sih itu orang? Kayak nyali juga nih. Gedor-gedor rumah gue sembarangan. Mama sini, Mama. Kenapa, Pak? Jangan berisik. Mama temuin tuh tamu di depan. Itu kayaknya orang Pak Jeffrey itu. Bilang aja Papa nggak ada.
Udah sana. Jangan sama Bapak di rumah. Assalamualaikum. Mana suami lu? Mau ngapain masuk rumah saya? Suami saya nggak ada. Bohong. Saya tahu, suami kamu lagi nganggur. Setiap hari ada di rumah kan? Kemarin dia baru jual tanah wakaf bapaknya. Dan sekarang, bayar hutang Pak Jepri. Udah setahun lebih. Ngerti, Bu? Memangnya berapa utangnya? 80 juta. Plus bunganya, Bu. Dan Pak Jepri mau, hari ini juga, hutangnya harus diselesaikan. Karena kalau enggak, mobil ibu yang di depan sana akan saya ambil. Jangan. Enak aja, itu mobil harganya mahal. Di atas 200 juta. Makanya, hutangnya buruan dilunasin. Ya udah tunggu. Nih. $50 juta. Sisanya nanti dibayar. Sisanya jangan lama-lama ya. Gimana, Pak? Hah? Gimana? Sekarang kita udah nggak punya simpanan lagi, Pak. Dan Bapak tuh masih harus bayar 30 juta. Apa? 30 juta? Terus uang yang 50 juta di kamar kemana itu? Ya terpaksa Mama kasihin. Habis Mama nggak punya pilihan daripada mobil kita diambil. Gimana dong sekarang? Oh ya, gini aja gini. Kalau gitu sekarang Mama ke depan Ki. Pinjam uang sama Bu Ainun. Dia pasti punya uang tuh. Segitu ada, pasti dia ada. Orang kemarin dia beli rumahnya si Bu Aisyah aja ada kok. Simpenan segitu. Ya. Iya kan? Benar juga ya, Pak. Lagian kan mereka masih punya utang sama kita. Lagi. Udah buruan sana. Ya udah, Mama kesana dulu ya, Pak. Ya udah. Sore, Pak. Uang 30 juta saya nggak punya, Irma. Ibu jangan coba-coba bohongin saya, Bu. Saya paling tidak suka dibohongin. Ya Allah, demi Allah Irma, betul-betul saya nggak ada. Bohong! Kenapa giliran Ibu Isa ada? Dan saya mau pinjam duit, Ibu bilang tidak ada. Hah? Ibu jangan coba-coba bohongin saya, Bu. Susah banget sama tetangga minta tolong. Maaf Irma, bukan maksud saya untuk menyinggung kamu. Harusnya kamu tuh introspeksi diri. Apa nih maksud Ibu? Hah? Nyuruh-nyuruh saya introspeksi diri. Ibu mau nyindir, iya? Irma, bukan maksud saya begitu. Ibu jangan coba-coba nasihatin saya ataupun suami saya. Sekarang bilang aja, Bu. Ibu mau pinjemin saya duit atau tidak? Ya Allah, kamu tuh masih nggak percaya. Oh, jadi Ibu tetap mau bohong, iya? Awas ya, Bu. Saya akan bilang ke suami saya. Dia pasti akan marah besar. Dia paling tidak suka dibohongi, Bu. Ibu harus tanggung jawab. Bu Ainun! Bu! Keluar sini, Bu! Astagfirullahaladzim. Ada apa Erwin, Irma? Ada apa lagi? Emangnya ibu pikir saya orang bodoh apa? Yang gampang dibohong-bohongin gitu aja? Udah ngebohongin, pakai dina segala lagi. Memangnya saya menghina apa? Udahlah, Bu! Udahlah, ibu tuh gak usah les segala ya. Laganya di depan orang banyak, ibu tuh baik hati ya, sok suci. Tapi nggak taunya, serigala berbulu domba. Ibu tuh udah menghina saya sama istri saya, tahu nggak? Bila kalau saya orang nggak pintar, dikobrak semuanya ini. Iya kan? Pakai bilang saya introspeksi segala lagi. Saya nggak ngomong begitu. Saya nggak ngomong begitu. Udah, Bu, jangan bohong. Udahlah. Kalau ibu nggak mau minjemin uang saya, nggak usah pakai ngomong macam-macam deh. Ngerti nggak? Ayo, Ma. Manusia takkan
Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu, astagfirullah ya Allah. Ibu kenapa, Bu? Ibu nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa. Insya Allah, Bu. Terus kenapa rumah berantakan kayak gini? Siapa yang ngelakuin ini semua, Bu? Nggak ada siapa-siapa. Tadi ibu kurang hati-hati. Sampai ibu jalan sampai nendang meja. Udah, sekarang antar ibu ke kamar aja dan nggak usah dipermasalahkan. Ya udah. Ya Allah, rupanya tetanggaku tidak bisa disadarkan oleh kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, tolonglah Kau sadarkan, ya Allah. Sadarkan dengan cara yang terbaik. Berilah dia hidayah-Mu agar dia bisa berbuat baik dengan tetangga dan menjadikan kami hidup tenang di sini, ya Allah. Kabulkanlah doa. Gimana, Din? Ini mobil siapa, Din? Waduh, mobil tetangga gue nih, Fir. Bisa jadi masalah nih. Tetangga lo yang ini? Iya, siapa lagi kalau bukan dia yang sembarangan parkir. Din, udah tahu gak punya garasi. Maka beli mobil. Namanya nggak ganggu kepentingan umum. Ngomong apa lo barusan? Berani-beraninya ya lo ngomong tentang keluarga gue. Maaf ya, Bu. Coba Ibu pikir deh. Jalanan ini sempit, nggak cukup untuk 2 mobil. Nanti kalau ada mobil yang mau masuk, mau keluar, itu nggak bisa dong. Kalau saya jadi ibu, saya akan bikin garasi dulu sebelum saya memutuskan beli mobil. Siapa yang berani ngatur-ngatur begitu di sini? Siapa? Saya nggak ngatur ya, Pak. Cuman ini cara berpikir pakai logika. Lo nggak usah ngomong-ngomong lo di depan gue lo ya. Jangan lo sok pintar depan gue lo. Kok Bapak marah sih? Ih. Bu, jangan lempar-lempar kayak gini ya. Lo pikir gue takut sama lo? Saya juga nggak takut. Lo jangan ngomong barangan lo. Aduh. Denger ya, kalau ngomong jangan sembarangan lo. Jangan macem-macem sama gue. Ngerti lo? Din, Nini. Ya. Lu gimana sih? Gue lagi dikeroyok kalau pakai ninggalin gue. Gue sengaja ninggalin lu, Fir. Ini gue rekam semua nih. Coba lihat. Jadi udah lu rekam semua? Bagus. Iya kan lu ajarin gua. Kalau dia macam-macam lagi, lu suruh rekam. Kita harus kasih pelajaran. Puji, tolong jaga papa ya. Mama mau telepon ambulans sekarang. Jaga papa ya, Nak ya. Iya, Ma. Hidayah Sang Kuasa ada untuk Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Maafkan kami. Tolong jangan penjarakan kami, Bu. Iya Bu, saya akui saya khilaf. Saya janji saya akan nggak ngelakuin lagi kesalahan yang sama. Tapi tolong Ibu cabut laporan itu, ya Maya.
Apa itu orang? Lagian papa sih pakai mukul segala. Diam lo! Ini kan semua gara-gara lo. Jadi emosi kayak begini. Kok jadi marah sama mama sih, Pak? Ya, iya dong. Kenapa, Pak? Mobil papa mana? Loh. Nggak tahu, Pak. Tadi kan kita ke kantor polisi, terus pintu rumah aja lupa mau kunci. Mobil kita pasti hilang nih, Ma. Wah, ini pasti si Robi nih. Robi! Boy Nun! Keluar lo! Rob! Keluar lo! Keluar lo, sini! Mobil gua mana? Kemarin kan gua taruh di sini mobil. Sekarang mana? Tunggu. Kita nggak tahu, Bang. Abang mau duduk kalau kita mencuri mobil abang? Ya enggak, tapi kan... Pak Erwin, Bu Irma, maaf ya. Kami ini udah cukup dizolimi sama kalian. Sampai-sampai ibu kami sakit. Jadi sekarang, kami sama sekali tidak peduli dengan urusan kalian, apalagi dengan mobil kalian. Maaf ya. Ayo Mas, mendingan kita masuk aja. Lo bohong sama lo! Ngaku lo? Lo kan yang ada mobil gua. Robi! Lo pasti kan nggak mobil gua? Weh! Robi! Mobil gua kemana, Tan? Hah? Saya nggak tahu, Bang. Mobil abang yang mana aja, abang nggak pernah kasih tahu ke adik-adik abang. Masa lo nggak tahu sih? Nggak tahu apa? Mahal banget, Tan. Lo nggak tahu gua beli mahal banget, Tan. 20 juta gua belinya. Tan, lo bukan dulu, Tan. Habis duit gua beli mobil gituan, Tan. Gila gua terima nih, mobil gua bener-bener hilang. Mahal banget nih gua. Gua nggak suka nih ada yang ngambil mobil gua. Fred. Udah mahal-mahal tuh gua beli mobil. Gila. Ini kalau dijual laku berapa nih, Bos? Lumayan juga nih harganya. Ya, bangsa 100 juta sih laku. Ya nggak, Den? Lebih dong. Mobil bagus. Oh, iya. Kalau ganti bajaj dapat berapa puluh. Mobil gua ketemu. Ya, ini mobil gua, pasti mobil gua. Ngapain lo? Ini mobil gua, Bang. Mobil lo dari mana? Utang lo itu udah numpuk. Bayar dulu utang lo. Baru lo ambil mobil ini lagi. Mobil gua, Bang. Gua punya mahal, Bang. Lo lunasin dulu utang lo. Gua, Bang. Pegang. Lu bayar utang lo. Baru ambil di mobil. Berarti lo. Buang dia. Mobil gua, Bang. Mobil gua, Bang. Mama. Kemana aja sih, Pak? Semalaman nggak pulang. Papa! Papa kenapa, Pak? Papa kenapa, Pak? Papa bangun, Papa! Shena, Iya, Mas. tolong jaga ibu ya. Kalau ada apa-apa kamu telepon aku. Ya. Mas, tumben ya. Tetangga kita udah gak kedengeran suaranya. Mobilnya juga udah gak parkir di depan pagar kita. Mudah-mudahan dengan ini mereka nggak ganggu kita lagi ya. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Uci. Om, Tante. Cici mau pinjemin duit. Buat apa, sayang? Buat beli obat Papa. Mau berobat ke anak kecil yang disuruh. Ci,
kamu bilang ke mama kamu ya, kalau mama kamu ada perlu, suruh dia yang kesini, jangan kamu, ya? Ya Om. Udah sana. Permisi Om, permisi Tante. Mas, kenapa bisa jadi seperti ini sih Mas? Semenjak Mas pingsan, Mas sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi Mas. Mami kita hilang. Mami kita hilang. Mami kita udah gak ada. Mama disuruh pergi sendiri ke rumahnya Ibu Ainun. Siapa yang suruh? Om. Kurang ajar. Mentah-mentah aku lagi butuh mereka. Terus mereka bisa seenaknya nyuruh aku ke sana. Pasti mereka ingin aku menyembah-nyembah untuk minta tolong sama mereka. Enggak. Aku gak akan pernah ke sana. Mas, itu orang yang menagih hutang waktu itu, Mas. Mas, aku harus gimana, Mas? Mas kasih tahu aku harus gimana, Mas? Assalamualaikum. Apa-apaan ini? Pak Jepri mau jual rumah ini karena beliau sudah pegang sertifikatnya. Karena sampai detik ini suami ibu belum lunasi hutang-hutangnya. Mari Pak, kita masuk dalam. Minggir. Saya bukan sekedar usir ibu, tapi saya udah kasih hasil penjualan rumah ini sama ibu. Lepaskan! Uang yang tidak kembali. Kalian curang! Semua itu sudah dipotong utang suami ibu, ngerti? Tidak, saya tidak mau pergi dari sini. Pokoknya harus keluar, karena yang punya rumah mau masuk rumah ini. Sekarang keluar! Sopir, bawa! Mobilnya cepat! Kalian tidak bisa mengusir kami dari sini. Gak bisa! Tidak! Uci! Mama. Uci! Tunggu, berhenti! Berhenti! Kita berhasil. Kejar terus! Kejar! Astagfirullahaladzim. Akhirnya yang sering ngusir-ngusir terusir sendiri dari tempatnya. Ya Allah, semoga ini menjadi hidayahmu dan pelajaran yang berharga buat mereka. Papa kenapa, Ma? Oci takut.
Puji tolong jaga papa ya. Mama mau telepon ambulans sekarang. Jaga papa ya, Nak ya. Iya, Ma. Papa sabar ya, Pak. Papa. Papa kenapa, Pak? Papa. Maaf Mbak, Ya? berapa total biaya perawatan untuk Bapak Erwin? Oh iya, siap. Lihat dulu ya, bentar ya Kak. Semua totalnya 45.300.000 rupiah. Rinciannya sudah jelas tercantum. 45 juta Mbak. Kenapa bisa sampai semahal itu? Silahkan Ibu baca rinciannya. Dan suami Ibu sudah lama sakit stroke dan seminggu dirawat di sini. Bisa dibayar sekarang. Uang kita udah habis, Pak. Papa udah nggak bisa dirawat di rumah sakit lagi. Kalau Papa mau pergi sekarang, Mama ikhlas, Pak. Tolong, Pak. Kasih tenggang waktu buat kami. Suami saya sedang sakit, Pak. Nggak bisa, Bu. Kan saya sudah pernah bilang, kalau nggak mau bayar, ya udah, keluar aja dari sini. Kalau malam ini belum keluar juga, orang saya bakal bantuin Ibu ngeluarin barang-barang dari sini. Permisi. Dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alah, nggak usah didoain Pak Ustadz. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk. Tolong saya, Bu. Kasihan suami saya. Dia sedang sakit. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Maaf ya. Sempurna tanpa Dia sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita.
Ainun. Bu. Bu Ainun. Bu Ainun. Tolong maafkan kesalahan saya dan suami saya, Bu. Saya tidak tahu lagi harus kemana, Bu. Suami saya sedang sakit. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Bu. Tolong, Bu, izinkan kami untuk menumpang di sini sementara, Bu. Bu Irma? Pak Erwin? Ada apa kalian kesini lagi? Kalian boleh tinggal di sini. Ini apa-apaan sih, Bu? Udah. Kita itu harus menolong orang yang sedang kesusahan. Allah juga senang kalau kita bisa menolong orang kesusahan, bagaimanapun, apapun masa lalunya. Terima kasih, Papa! 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 Papa kenapa lagi, Pak? Papa! Kita sudah di rumah Bu Ainun, Pak. Mereka mau menampung kita, Pak. Udah sebulan kondisinya seperti ini, Bu. Kata orang koma. Tapi dia seperti sekarat. Saya mohon, Bu. Mbak Shena, Mas Robi, tolong maafkan kesalahan-kesalahan suami saya. Kami sekeluarga memaafkan kesalahan suami kamu. Papa! 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 Papa bangun, Pak! Papa bangun, Papa! Papa bangun! Papa bangun, Papa! Papa bangun, Pak! Papa bangun! Papa bangun, Papa! Papa bangun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon kiranya untuk membawa jenazah ini ke pemakaman sebentar aja. Ngapain orang seperti ini diurusin? Waktu masih hidup menyusahin mulu kita sekampung. Ya mau kena tetangga, Pak. Pak RT kan tahu sendiri, Pak. Waktu dia hidup selalu ngerepotin kita. Ngapain pula kita ngurusin mayatnya? Iya, benar tuh. Betul. Tenang Bapak-bapak. Sudah kewajiban kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah, untuk mengurus jenazah tetangga kita hingga ke kuburannya. Itu kan kalau orang baik, Pak Ustadz. Nah kalau dia ini kan orang jahat, udah biarin aja. Ngapain diurusin sih? Betul, saya Pak Ustadz. Saya mohon, tolong antar jenazah suami saya sampai ke peristirahatan yang terakhir. Bapak-bapak, saya mohon lebih dipercepat mengantar jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saya mohon, bapak-bapak, saya mohon. Kewajiban. Banyak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berdoa bersama untuk almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alah, nggak usah didoain Pak Ustadz. Kita ini kan cuma nganterin doang. Udah bubar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bubar ya. Assalamualaikum. Pak. Pak Ustadz, maaf ya, saya juga ada keperluan. Iya, sebentar ya. Pak, duluan Ustadz. Mari kita lanjutkan doanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maaf Bu, saya permisi dulu karena ada keperluan. Semoga Ibu dan anak Ibu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pak Robi, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Aina, Mbak Sena, Mas Robi. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang udah saya lakukan selama ini. Setelah ini mungkin saya dan Uci akan pulang kampung di Kalimantan. Saya tidak mau merepotkan ibu dan keluarga lagi. Saya sekali lagi minta maaf. Saya atas nama keluarga dan juga almarhum suami saya. Kami benar-benar minta maaf. Untuk kita.